Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2, menghitung delta H dengan menggunakan data energi ikatan atau yang diketahuinya data energi ikatan. Seperti contoh soal seperti ini, diketahui data energi ikatan. Nah, ini energi ikatan itu energi di dalam ikatan antara satu atom dengan atom lainnya itu ada energinya. Nah, besarnya energi itu kita sebut energi ikatan. Misalnya ikatan C dengan H, C dengan C. Nah, C dengan C kalian ingat bahwa C dengan C bisa berikatan tunggal, bisa berikatan rangkap 2, bisa berikatan rangkap 3. Nah, itu ada datanya di sana ya. O dengan O, ikatan rangkap 2, C dengan O itu rangkap 2, H dengan O itu ikatan tunggal ya. Nah, ini diketahui datanya dari data, kemudian hitunglah delta H reaksi untuk reaksi berikut. Nah, ini reaksinya. C2H4 ditambah 3O2, 2CO2, 2H2O menjadi 2H2O ya. Nah, ini bisa juga disebut reaksi pembakaran. Pembakaran 1 mol C2H4. Pembakaran delta H pembakaran C2H4 di 1 mol. Ini yang ditanya. Kalau delta reaksi ini kita nggak usah pikirkan ya, reaksinya sesuai dengan yang diminta. Kalau yang ditanya misalnya delta HF berarti itu harus 1 mol. Delta HC itu harus 1 mol. Atau yang ditanya 2 mol, yang diketahui 1 mol, kita cari dulu delta H-nya. Nanti kalau sudah dihitung, kemudian kita bandingkan dengan yang ditanya dan yang diketahui itu seperti yang kemarin ya. Nah, soalnya mah sama saja seperti itu. Cuman ini diketahuinya data energi ikatan. Untuk data energi ikatan kita harus menggambarkan gambar energi gambar ikatan kovalennya dari atom atau senyawa tersebut antara satu atom dengan atom lainnya. Nah, kalau itu kalian buka lagi gambar ikatan kovalen di kelas 10 ya. Nah, Bu rasa sudah diajarkan kalau ikatan kovalen mah. Nah, jadi di sini kalian gambarkan ikatan-ikatannya ya. Senyawa karbon juga kemarin kalian sudah mengenal ikatan antara C dengan H, C dengan C ya. Nah, di sini misalnya C2H4. Kalau kalian masih ingat C2H4 itu kan alkena ya. Alkena itu ikatan rangkap 2. Jadi kalau kalian gambarkannya seperti ini. C2H4 gambarnya seperti ini, kalian gambarkan ya. Nah, kemudian O2-nya juga kalian gambarkan. O2 gambarnya seperti ini, masih ingat? Kelas 10 ya. O dengan O itu ada ikatan rangkap 2-nya gambarnya. Nah, ini gambar O2, O dengan O, koefisiennya 3. Nah, kemudian CO2, kalian masih ingat gambarnya CO2 ya. CO2 gambarnya itu ikatan rangkap 2. CO2 ya, C dengan O gitu gambarnya. Ya, ini bisa ke atas, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ya, bisa di bawah ikatan itu. Nah, ini 2 kali koefisiennya ya. H dengan H, gambar H dengan H, kalau kalian masih ingat, H dengan H itu gambarnya begini. H ya, H-nya 2 ya, H. Itu H. O, H. Gitu. Nah, kalau sudah kamu gambarkan, tinggal kalian hitung ada berapa ikatan-ikatan antara satu atom dengan atom lainnya. Jadi nanti di dalam soal, kalau belum digambarkan ikatan kovalennya seperti ini, kamu gambarkan. Kamu harus bisa menggambarkannya ya. Karena itu sudah dipelajari kelas 10. Kemudian kalau belum kamu gambarkan, kadang juga ada soal yang sudah ada gambar ikatannya. Kalau sudah ada gambar ikatannya, tinggal kalian hitung aja berapa ikatan antara atom satu dengan atom lainnya, kita cari ya. Misalnya di sini. Nih, di sini di dalam C2H4 ini ada ikatan C dengan C, ikatan rangkap 2 ya, C dengan C ikatan rangkap 2. Ada 1 buah. Tuh. Nah, rumusnya delta H reaksi kalau untuk data energi ikatan, jumlah energi ikatan sebelum dikurangi jumlah energi ikatan sesudah ya. Jadi kamu tentukan dulu ada ikatan apa saja di sebelum dan sesudah. Nah, di sini ada ikatan gambarnya ada C dengan C, yang ikatan rangkap 2 ada 1 buah. Kemudian ikatan C dengan H. C dengan H-nya ada 4 ya di sini tuh. C H-nya ada 4 tuh. Kalian hitung. C ke H-nya C ke H 1 2 3 4 tuh. Ikatan C ke H-nya ada 4. Jadi 4 kali C ke H. 4 buah. Kemudian ikatan O ke O-nya yang ikatan rangkap 2 ini ada 1 nih, digambar ada 1. Kalikan dengan koefisiennya ada 3. Jadi 3 kali O dengan O.
Kemudian gambar CO2 sesudah anak panah ada gambar CO2, di dalam CO2 gambarnya seperti ini. Nah, CO2 ya, C ke O ini kata rangkap 2 C ke O ya. Ada 2 di gambar, ada 2. Nah, ada 2 kalikan dengan koefisiennya, jadi ada 4. Ikatan C ke O ada 4 ya. Kemudian H dengan O di dalam H2O. Itu di dalam H2O ada ikatan H ke O atau O ke H, itu sama saja. H ke O atau O ke H gitu sama saja ya. Ikatan H ke O ada 2 buah ya. Ada 2 buah, kalikan 2 ada 4. Jadi ada 4 ikatan H ke O. Nah, tinggal kalian datanya masukkan. Ikatan C ke C 614. C ke H 413, kalikan 4. Ikatan O ke O diketahui 495, kalikan 3. Kemudian ini sebelum, sesudahnya ada C ke O 891 ya, kalikan 4. Terus itu H ke O nya 63 diketahuinya, kalikan 4. Nah, kita hitung dulu sebelum reaksi jumlahnya, kalikan dulu masing-masing dan kita jumlahkan. Jumlah sebelum reaksi 3751. Sesudah reaksi energi ikatan jumlah seluruhnya 3816. Nah, hasilnya adalah besarnya energi delta H dari reaksi di atas min 65 kJ. Seperti ini. Untuk ininya sulitnya mungkin dari gambar ya, tapi kalau kalian masih ingat kelas 10-nya pasti bisa ya, atau buka lagi konsep ikatan kovalennya. Seperti biasanya yang tadi juga ditanya delta H reaksi. Untuk delta H reaksi sesuai dengan reaksinya. Kalau ditanya berapa mol, nanti ditanyakan berapa mol, kalian bandingkan, cari dulu, hitung dulu delta H-nya, karena di sini datanya belum ada. Jadi kalian cari dulu delta H-nya, hitung dulu seperti ini. Kemudian kalau ditanya 2 mol atau 4 mol atau berapa mol saja, kalian bandingkan. Yang ditanyakan bandingkan dengan yang diketahui zat itu ya. Nah, kemudian kalikan dengan delta H yang sudah kalian cari seperti ini. Itu pertanyaannya yang agak sulit atau yang tidak dijelaskan di dalam yang Ibu jelaskan di sini. Atau misalnya reaksi ini diketahui delta H-nya. Nah, datanya ada, tapi salah satu datanya tidak ada. Misalnya ikatan antara C dengan H-nya tidak diketahui. Nah, rumusnya sama seperti ini. Hanya C dengan H-nya mungkin di sana masih X karena belum diketahui. Itu mungkin salah satu data energi ikatanya tidak diketahui yang ditanyakan itu. Bisa saja soalnya seperti itu yang agak sulitnya atau pengembangan dari soal yang Ibu jelaskan di penjelasan ini. Tidak semuanya Ibu jelaskan contoh soalnya ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian mengerti.